Halo, selamat datang teman-teman mahasiswa. Kembali lagi di kelas strategi testing dan evaluasi. Pada pertemuan ke-12 kali ini, kita masih akan tetap membahas marketing campaign, tapi campaign dari below the line atau BTL. Nah, masih sama seperti konsep sebelumnya. Kalau kalian lagi ngomongin strategi dan evaluasi, thought starternya adalah kalian mengassess apakah campaign kalian udah menarget orang yang tepat sesuai dengan bisnis kalian, udah menarget di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, atau message-nya udah tepat atau belum, sama konteksnya tuh udah tepat atau belum. Nah, kalau di BTL sendiri itu nanti gimana sih? Contohnya BTL itu adalah ada brand activation. Kalau brand activation itu apa? Brand activation is a new type of event marketing and has its root in experiential marketing. Jadi basically adalah apapun yang kalian lakukan, kebanyakan sih event di lapangan, yang bentuknya tuh kalian bisa langsung face to face komunikasi, berinteraksi, dan sharing experience kepada audiens kalian. This new experiential based event marketing not only consists as an offline but also partially as an online content, and thus can take place for a longer period of time compared to an one-time all offline event occasion. Artinya apa? Karena sekarang kita punya channel digital. Kebanyakan orang-orang yang ngadain event di offline itu udah starting the buzz, atau kita sebutnya suka bilang woro-woro awareness-nya itu tuh dari online dulu. Misalnya eventnya tuh berlangsung nih nanti tanggal 17 Agustus, tapi udah ada discussion, terus conversation di online itu udah dari misalnya awal Agustus, 10 Agustus gitu. Terus kita bisa juga bikin activation di digital yang kayak ya udah kalian ikut kompetisi ini supaya bisa dapat free tiket masuk ke dalam event kita nanti, bisa gitu. Makanya walaupun offline-nya cuma 1 hari di tanggal 17, discussion-nya itu udah terjadi lebih lama dari hari itu. Dan setelah eventnya pun kita masih bisa bilang sharing momen kalian yang terjadi di selama di event yang kalian datangin. Nah, nanti dari situ kita bisa build konten lagi dari online di online kayak gitu. 10 most important pointers in this list. 1. Use your brand activation to boost sales by linking the event directly to a new release or featured item. 2. Build long-term support for your brand through the activation by connecting with your customers on a deeper level than you will be able in traditional setting. 3. Invoke an emotional response. Emotional response is very important with your campaign to ensure that people walk away having felt something. Contoh yang paling paling mengkolaborasikan 3 poin ini adalah kalau kalian pernah ikutan dulu Coca-Cola di beberapa mall bikin booth, terus dia bilang boleh beli dan ngeprint nama kalian. Nah, di sini tuh ada beberapa level yang tercapai. 1, emotional level. Emotional level kalian kan happy banget tuh ada namanya di botol Coca-Cola yang kalian beli. Terus transaction juga terjadi gitu. Makanya ketika misalnya kita lihat sales event ini ada, bisa generate sales, otomatis ROI-nya akan bagus. Tapi tergantung juga sih level event cost-nya berapa dan dibandingin sama sales-nya berapa. Tapi walaupun demikian, event itu nggak cuma dinilai dari transaksi yang terjadi di hari itu berapa, tapi bisa juga dinilai dari share of mouth, share word of mouth-nya, share of voice-nya, atau brand image yang terbentuk setelah event ini terjadi, atau emotional lift up dari audience ketika datang ke event kita gitu. Jadi ROI bisa atau evaluasi bisa kita lihat dari situ. Terus evaluasi yang selanjutnya adalah apakah kita udah mendatangkan orang yang benar ke sini. Misalnya kita bikin event konsepnya A, kita mau dia ngedatengin anak muda nih, tapi kok yang dateng malah anak kecil ya, maksudnya yang kayak masih SD, instead of yang kita tuju misalnya yang SMA gitu. Udah bener belum cara kita bikin event, konsepnya udah bener belum? Itu perlu dievaluasi. Terus berapa banyak traffic atau orang footfall yang datang ke dalam event kita, itu juga dievaluasi. Karena setiap orang yang datang ke booth kita, ke event offline kita, itu kita bisa dapetin database-nya sebenarnya. Database itu nantinya akan berguna juga. Akan kita bahas di poin selanjutnya. Yang keempat, use data to get the most out of your campaign.
When paired with observational data gathered by your reps when they visit your stores during the activation, sales data can help you to see the direct impact your activation has on consumer purchasing habit. Jadi misalnya kalian udah dapetin data nih, terus kalian bikin misalnya loyalty card deh. Jadi setiap orang belanja, mereka akan pakai loyalty card itu. Nah, dari situ kan kalian bisa dapet nih, oh orang ini sebulan sekali emang belanja basket size-nya misalnya 300.000 gitu. Enact your brand activation in a setting that makes sense for the product you're trying to promote. Misalnya kalian lagi promotin produk susu, Indomilk misalnya Good to Go. Tapi ambience yang kalian bentuk itu bukan ambience tentang healthy lifestyle, malah tentang yang kayak nggak nyambung gitu. Jadi image-nya nggak kena gitu antara produk yang kalian jual dengan konsep event yang kalian bikin. Shake people from the monotonous nature of a working class lifestyle in an original way so that they form a lasting connection with your campaign and brand. Kadang-kadang kalau kalian punya premium produk, ada orang-orang yang misalnya cuman upper class merasa nggak mau masuk ke event itu karena mereka merasa nggak relevan. Nah, gimana caranya konsep kita bisa nge-breakdown that wall? Karena kita nggak pernah tahu saat ini orang itu mungkin middle level atau upper level gitu. Tapi siapa yang tahu kalau tahun depan ternyata dia lifestyle-nya, kelasnya naik gitu. Dan itu kan bisa jadi potensial audiens kita. Jadi ketika kalian bikin live event, make sure ambience-nya itu welcome buat orang-orang, tapi paling relevan dan paling menarik untuk core audience kalian yang kalian mau tuju. Think of an excuse your consumers might use to assure you they don't need your product and break it down. Kadang-kadang kita bisa bikin event itu karena kita punya problem di lapangan. Misalnya orang-orang tuh nggak mau beli produk kita karena katanya teksturnya jelek, misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan di event itu kalian harus menjawab, orang tuh harus datang, kasih tahu kenapa teksturnya kayak gini, kasih tahu ini teksturnya nggak jelek, ini teksturnya tuh emang kayak begini supaya ada apa benefitnya, misalnya kayak gitu. Jadi kita menyelesaikan masalah audiens, selalu mulai berpikir dari audience point of view. Think of an excuse your consumer might use to assure they don't need your product. Dari situ kalian bikin eventnya. Leverage different types of media to reach unique audience and tell your story from variety angles. Misalnya kalian mau punya offline atau brand activation event, make sure yang tahu tentang event ini bukan cuman orang-orang di satu area doang. Make sure yang tahu tuh misalnya kalian bikin eventnya di Jakarta Barat, make sure orang Jakarta Pusat juga tahu gitu. Tapi jangan sampai ke area Jogja juga, karena mereka kan effortnya akan gede banget untuk bisa datang ke event kita, kayak gitu. Nah, itu tuh kita pakai menjangkau mereka dengan berbagai media. Misalnya ada digital ads, ada radio gitu. Atau kadang-kadang bisa juga pakai magazine lokal, magazine area wilayah. Kalau kayak Bintaro sama Gading Serpong biasa kan suka ada majalahnya tuh, Gading Serpong Updates gitu kan. Kayak gitu. Bring your brand up to speed by aligning your campaign with current consumer interest. Misalnya ada masanya waktu itu consumer tuh interestnya ke semua makanan yang terbuat dari salted egg. Nah, kalau kalian jual misalnya susu deh, produk susu, ya nggak berarti susu kalian harus jadi salted egg juga, enggak. Tapi kalian misalnya bikin combining gitu, bapau salted egg enak loh diminum dimakan pakai susu, minum susu abis itu setelahnya, misalnya kayak gitu. Terus ada juga misalnya consumer interest saat itu adalah misalnya lagi virtual reality. Nah, kalian bikin event konsepnya itu ada coba virtual reality di dalam sana. Kayak gitu. Jadi, align with consumer interest itu akan bikin brand kalian lebih unggul, lebih edgy, lebih up to date, dan juga akan menarik perhatian audiens itu lebih banyak. Dengan audiens yang semakin banyak datang ke tempat kalian bisa gain mungkin transaksi lebih banyak, database lebih banyak, gitu. Jadi akan effect dan impact ke ROI atau ROIs kalian nantinya. Ini kita contoh brand activation yang seru banget, yang out of nowhere.
Hi, we're just here to order the Whopper. Whopper? This is McDonald's. Yeah. And We don't have. wait, you don't have the Burger King Whopper here. We don't have Whoppers here. This isn't Burger King. No. The app for Burger King. You see it? I believe I see it, but we don't have that. So we can come to McDonald's and get a Whopper, yeah? Maybe in another state. We don't sell Whoppers. It's only Big Macs. It says buy a 1-cent Whopper at McDonald's. That's crazy. Sorry, I'm just trying to get my Whopper. Have you heard of the crazy Whopper deal? Yeah, everybody's been asking, but we never heard of it ever. Can you do a Whopper Junior? They probably can make that. It wouldn't be as good as Burger King would, to be honest with you. No, that's Burger King. This is McDonald's, sweetie. Well, I pushed on here, and it said order a Whopper for a penny at McDonald's. That's a lie. That's a fake thing. Okay, where's the Burger King? 4 blocks to your left. Itu contoh brand activation. Jadi brand activation itu nggak selalu harus event yang kalian datengin orang, terus kalian bikin show, konser, kayak gitu, enggak. Tapi brand activation itu adalah gimana caranya mengaktifasi brand kalian dan bikin audiens punya direct experience sama brand kalian. Nah, itu kan salah satu brand activation yang out of the blue banget, out of the box banget, tapi ternyata interesting buat audiens mereka. Ini posting dari BK-nya sendiri. Mereka bahkan nggak takut gitu untuk sebut kata McDonald dalam aset mereka. Resultnya adalah, by the way, dia menang Burger King wants you to come here. Yes to McDonald's. Burger King is trolling its fast food rival. With a promotion available through the Burger King mobile app. Yeah, but there is a small catch. So I saw this Burger King commercial where you can get a Whopper for a penny. Only if you open the app while you're at McDonald's. That doesn't even make sense. You have to go to McDonald's for a Whopper? Whopper? Use Burger King's BK app, then be within 600 feet of a McDonald's restaurant. Burger King geofenced over 14,000. 14,000 McDonald's restaurants in the U.S. Unbelievable. So I parked my news car about 100 feet from a McDonald's. I'm at McDonald's getting a coupon for Burger King. I almost feel like I'm stealing. Let's go for the unlock. Yes! You unlocked the Whopper detour. This is a really cool promo, guys. How fun is this? That's crazy. Nice. That's so horrible. That's funny. This is an amazing use of technology to get consumers out of a rival store and into your own store. Can you do a Whopper Junior? They probably could make that. It wouldn't be as good as Burger King would, to be honest with you. Okay, where's the Burger King? Like 4 blocks to your left. Nah, dari sana kan kalian lihat tuh. Nih, apa sih kata si emo-nya Burger King tentang Whopper Dieter? Dia bilang, Whopper Dieter proves that the most obvious and convenient idea isn't always the most effective.
Jadi kadang ketika kalian ngomongin brand activation, yang kalian fokusin itu adalah consumer experience. Gimana caranya orang mau experience things together with you guys, dan juga dia ada interested, ada challenge yang ada harus diselesaikan di sana. Nah, dia bilang, so here's the deal. I will give you two option. Option A, you download the app and get a free Whopper. Or option B, you download the app, input the credit card, drive to McDonald's, order from there, pay 1 cent, drive back to Burger King at get you sandwich. Nah, ketika ngomongin brand activation, hal yang kadang-kadang obvious dan paling mudah effortnya untuk audience itu terkadang bahkan nggak jalan. Kalau mereka ngelakuin yang cuman download the app and then get free Whopper, itu aplikasinya bahkan nggak akan menarik untuk di-download karena itu hal yang biasa, hal yang semua orang, semua audiens juga ngelakuin gitu. Terus nggak akan dapat pemberitaan dari publishers, nggak akan dapat respons atau react dari audiens yang heboh kayak gitu. Jadi dengan banyaknya respons atau reactive post dari audiens itu kan berarti ada share of voice. Share of voice makin tinggi, ROI potentially makin lebih tinggi. Apalagi dapat dari publishers yang kayak TV, news, terus koran, newspaper gitu, magazine, mereka semakin memberitakan tentang kita, ROI-nya juga akan semakin lebih bagus. Whopper Detour, he said, is the most indirect idea to win the direct Grand Prix in Cannes ever. So it's a good case of brand activation. Nah, ngomongin indirect dan direct marketing, here it is. Kenapa kita melakukan direct marketing sih? Karena direct marketing itu yang kayak one-on-one offer for audience. Misalnya kalau dulu kalian suka diteleponin sama mungkin pegawai kredit card misalnya untuk nawarin mau nggak ada promosi ini. Itu kan sebenarnya lebih mahal in terms of cost karena kalian harus nyiapin resource dan menghubungi orang satu persatu gitu kan. Tapi kenapa perlu dilakuin? Karena organization atau brand like to collect as much information about you as they can. Because this information can be even more valuable than the purchase itself. Jadi ketika mereka bisa nge-list down behavior orang-orang yang purchase produknya, itu bahkan lebih berguna infonya daripada nilai transaksi kalian itu sendiri. Organization atau or brand use loyalty cards to gather data about your purchasing behavior, which they can use to target you with additional offers or sell that information to other business. Jadi di sini hitungannya data itu emang penting banget, apalagi di digital era. Data itu ketika kalian bisa ngerti cara membaca data, cara mengumpulkan data, menganalisis data, itu udah the whole new value added sendiri buat kalian. Direct marketers target consumers without using traditional format channels of advertising, such as TV, newspaper, or radio. Organization or brand communicate straight with consumer with advertising techniques such as flyer, catalogs, and promotional literature. Even advertisement asks the consumer to respond in some way, such as calling a free phone number or visiting a website. This is called direct response advertising. Jadi segala hal yang kalian experience one-on-one sama brandnya, itu tuh sebutannya direct marketing. Advantage-nya apa sih? Kalau advantage-nya kita bisa milih nih reach-nya mau ke mana aja, atau kita bisa sebut selective reach. Segmentation capabilities, misalnya kalian punya offer untuk orang Jakarta itu kayak gini, tapi offer untuk orang Bandung tuh kayak gini. Itu kan kalian bisa ngasih segmentasi sendiri dengan adanya direct marketing. Terus frekuensinya kalian bisa tentuin, misalnya kalian udah telepon orang ini 1 kali masih ditolak, kedua kali ditolak lagi, ketiga kali, ya udah deh sampai 4 kali aja ditolak, kita berarti dapat learning-nya. Frekuensinya kalian bisa tentuin, timingnya juga bisa kalian tentuin, dan personalisasi. Kalau orang nolaknya karena reason A, ya kita jawab karena reason A, kita counter offer dengan benefit A gitu. Kalau disadvantage-nya image factor, jadi kadang-kadang ada orang yang risih kan kalau brand tuh nelfon-nelfonin mereka. Terus accuracy itu kadang-kadang kalau ngumpulin database, banyak database yang fake, banyak database yang ternyata nggak sesuai sama aslinya, atau yang udah nggak aktif lagi. Dan automatically rising cost, karena kalian harus ngedeketin orang itu satu persatu, nggak bisa langsung masif gitu, makanya costingnya pasti lebih mahal. Tapi the baseline for direct marketing is database. Kenapa?
Kenapa kita butuh database? Karena dengan database itu kita tahu sekarang siapa yang bisa dihubungin dan ditawarin satu persatu gitu. Objektifnya apa? Improving the selection of market segment. Jadi kalau kita kan dari direct marketing bisa doing segmentation. Terus kita udah direct marketing orang Jakarta, terus ngelakuin direct marketing buat orang Bandung juga. Terus kita dapet dong insight-nya. Oh ternyata kalau orang Jakarta lebih cocok sama produk yang offernya kayak begini gitu. Nah dari situ kan kalian bisa improve. Oh ya udah jangan tawarin yang lain ke orang Jakarta karena orang Jakarta kebanyakan sukanya sama yang ini gitu. Itu maksudnya improving the selection of market segment. Terus stimulate repeat purchase, cross selling other product, customer relationship management. Jadi while ada orang yang sebel kalau dihubungin sama brand, tapi ada juga yang merasa dihargai atau being honored kalau misalnya feedbacknya diterima dengan baik sama brand. Terus ketika nawarin satu produk, bisa juga nawarin subscription, nawarin produk yang lain gitu. Karena kita ngomong langsung sama orangnya, kita tahu respons mereka akan kayak gimana, kira-kira mereka akan suka produk kita yang lain yang mana, kayak gitu. Contohnya direct marketing itu adalah kalau misalnya kalian punya loyalty card. Di sini aku kasih contoh MAP Club. MAP Club kan punya range of produk banyak dari fashion, food, lifestyle kayak gitu kan. Prosesnya direct marketing itu sendiri kan dari collect database, terus send out promotion, terus audience open promotion, terus kita baru dapat sales result gitu kan. Di bagian ini di setiap proses banyak yang bisa kita evaluasi dan testing. Ketika collect database kita testing dan evaluasi nih berapa banyak orang yang umurnya 24 sampai 30 tahun dalam database kita. Male female-nya berapa, terus abis gitu set out promotion, kita ngasih promotion berapa banyak orang yang buka, terus berapa banyak orang yang aktif, dan akhirnya berapa banyak orang yang setelah buka akhirnya beli gitu. Di setiap stepnya kita bisa selalu improve. Misalnya kalau yang kita kirim 10 yang buka cuma 5, berarti kan 50% open rate. Gimana caranya bikin jadi 60% atau 70%? Mungkin subject emailnya harus dibikin lebih menarik kali ya, atau copywritingnya harus dibikin lebih menarik kali ya gitu. Nah itu kalian bisa A/B testing. Direct marketing evaluation question. Am I offering a correct type of promotion? Kayak contohnya, apakah cut price lebih berguna atau buy one get one lebih berguna? Should I differentiate promotion by segmenting basket size? Kayak orang yang biasanya belanja 100.000, kalau kalian tawarin produk 200.000, ya most likely dia nggak akan beli gitu. What's their recurring purchase behavior? Misalnya orang yang udah biasa beli produk MAP, makanan di restoran The People's misalnya, The People's mah Ismaya ya. Misalnya udah di Starbucks dia biasanya belinya green tea latte, terus kalian nawarin ke mereka coffee, nggak nyambung, nggak akan dibeli tuh gitu. Atau recurring purchase-nya biasa kita lihat nih sebulan sekali dia beli green tea, kok bulan ini belum beli ya, coba deh tawarin lagi gitu. How to increase the open rate, how to increase sales, how much it costs to send one direct message. Kalau satu direct message itu harganya 5.000 ke satu orang, udah balik modal belum ya, udah ngasih ROI belum ya. Matrix yang bisa dieksplor itu contohnya kayak open rate, conversion rate, ROI pastinya. Tips, question every step, every outcome. Kayak misalnya tadi open rate, is this good enough? How others are doing it? How to improve? Selalu cari benchmark dari kompetitor. Gitu. Nah, di BTL ini kita juga ngelakuin push and pull marketing. Push marketing itu adalah yang brand initiative, pull marketing itu adalah consumer initiative. Untuk lebih lanjut, let's go to the next slide. Push marketing definition. Push marketing is defined as a promotional strategy in which a business attempts to get their message in front of their potential customer. Usually, they do not have a desire or interest to buy the product or learn more about it. This is strategy that requires a lot of reach and can be considered as to be interruptive. Simple practice-nya adalah kalau kalian tiba-tiba nggak pernah beli produk Fabelio, tiba-tiba kalian dapat advertisement dari Fabelio, itu push marketing gitu.
Push marketing excels in raising awareness for lesser known products. Jadi biasanya push marketing itu sifatnya masif, robust, dan ya interaktif. Example of using a push marketing strategy. With a push marketing strategy, the firm takes the product to consumers. Consumers are introduced to or reminded of the product through any several available push marketing methods. Contohnya direct selling, point of sale, strat promotion, packaging design to encourage purchase gitu. Jadi segala hal yang menginterupsi kalian dari nggak mau beli atau nggak mau tahu sama sekali, jadi mau tahu atau mau beli. Itu tuh berarti kan inisiatifnya dari tim brand, tim produk gitu, bukan dari audience. Pull marketing. Pull marketing is the opposite of push marketing, of course. Consumer inquiries flag interest out. Later, the retailer responds by presenting ads of products or service in consumer path. Contohnya pull marketing yang paling praktis adalah gini. Misalnya kalian nggak pernah beli Fabilio, terus kalian dapat iklan Fabilio. Nah, setelah dapat iklan beberapa kali, kalian penasaran nih, emang Fabilio jualan apa sih? Terus kalian nge-Google search Fabilio website. Nah, itu kalian terus muncul kan websitenya mereka kan. Nah, websitenya mereka itu disebut pull marketing, di mana dia jadi pull-nya ketika orang mencari tentang mereka. Mereka udah sediain informasinya gitu. Tapi informasi itu baru bisa diakses ketika audiens atau consumer yang cari duluan, inisiatifnya dari consumer. Bukan yang kita kasih langsung, gelontorin gitu. Itu namanya push kalau yang kita kasih langsung tanpa orang cari. 2. It's almost impossible to build awareness with pull marketing as the focus is on targeting consumers already interested in your product or service. Jadi interestnya udah kebangun dulu gitu. If they are oblivious to your product or service, then there is no one to remarket to. Kalau misalnya orang nggak ada yang berinisiatif atau mencari tentang produk kalian, berarti kalian agak sulit nih untuk ngelakuin pull marketing. Kalian harus establish dulu orang yang penasaran itu lewat push marketing. Example of pull marketing: search engine optimizer, sponsorship to event or individual, customer service team. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak tahu tentang kita, terus reach out ke kita dan minta sponsorship gitu. Terus kita provide sponsorship. Nah, itu namanya pull marketing. Customer service juga gitu, karena inisiatifnya based on the audience yang memulai gerakannya duluan gitu ibaratnya. Nih contohnya, brand-led push, providing the retailer with the right tools and incentives to sell product. Jadi kalau push marketing itu emang kita tujuannya build demand banget nih. Nah, sedangkan kalau pull, consumer-led, jadi ketika kita udah build demand, orang udah mulai mencari kita, gimana caranya kita mengakomodir. Nah, itu namanya pull. Kalau dalam marketing, push and pull itu harus di-combine dan harus balance. Channel-based strategy. Kalau misalnya push itu lebih ke arah misalnya kayak ada televisi, radio, billboard, magazine, newspaper, direct mail. Nah, semakin ke kanan, itu pull strategy. Misalnya kita ngadain podcast, ngadain search engine, result itu kayak gimana, website, blogs. Kenapa podcast itu jadi pull? Karena orang bisa mendiscover podcast kita setelah orang mencari kan. Jadi inisiatifnya dari orang dulu, dari audiens dulu. Baru kita serve kontennya atau serve apa yang mereka butuhkan. Gitu. Nah, di sini tuh ada KPI untuk atau matrix untuk memberikan kalian indikasi BTL ini bisa dinilai pakai apa sih, evaluasinya, apa sih yang bisa dievaluasi dari activity yang kalian lakuin. Nah, dari situ baru kita akan cari nih linknya atau relevansinya ke ROI itu apa. Contohnya, brand awareness. Kalau dia makin tinggi, ROI-nya makin bagus atau enggak indikasinya. Kalau dia makin rendah, makin bagus atau enggak gitu. Ini kalian bisa baca sendiri. Kalau misalnya masih ada yang bingung artinya apa, feel free buat ditanya selama kita nanti kelas tatap muka. Terima kasih guys. Sampai ketemu di kelas kita.